kenapa MUI dan golongan kadrun ini sangat bernafsu ya menghabisi Panji Gumilang itu ya sebenarnya itu tadi gara-gara yang masa pluralisme di mana di dalam ponpes itu pondok pesantren ada ibadah ya kan, umat Kristen bisa beribadah, bisa Natalan, bisa ada sinagoge Yahudi juga kan, di mana juga Panji Gumilang juga bicara Salam Alaihim. Sebenarnya di situ Pak yang bikin panas, benar-benar panas gitu. Adapun alasan-alasan tersangka ya MII lah, yang pencucian uang lah, yang dituduh percabulan lah, pelecehan seksual ya, ada juga kan. Terus yang bungker senjata, siapa lagi tuh? Yang bayar 2 juta untuk nebus jinah misalkan. Itu sebenarnya tidak terbukti gitu. Itu kan gosip-gosip atau istilahnya cari-cari alasan lah. Sebenarnya kan inti masalahnya kan di situ yang bikin panas gitu loh Pak Paul. Saya membayangkan seandainya Panji Gumilang ini sangat tidak melakukan tidak ada pluralisme gitu ya di dalam ponpresnya, dan tidak terus terang bicara Israel adalah teman, dan istilahnya tidak sama sekali tidak menyinggung Israel lah gitu ya. Saya yakin ini pasti akan aman-aman saja kalaupun ada teguran internal Islam sesama Islam gitu Pak ya. Tapi karena ini udah dianggap menyebarkan paham yang dapat mengganggu keamanan orang Islam, bisa mengurangi jumlah, bisa menjadikan banyak yang murtad ya kan ke depannya gitu, atau pemikirannya menjadi terbuka terhadap Israel, sehingga ini buru-buru dihabisin dulu gitu. Nonton dan mendengarkan ini Pak, ILC terbaru Pak, ILC terbaru baru kemarin apa baru hari ini gitu ya diterbitkan, itu diskusi, saya tertarik gitu diskusi Rocky Gerung dengan ini Pak, dengan MUI Pak. Di situ MUI nggak berkutik Pak dengan pandangan atau dengan logika Rocky Gerung gitu. Di situ saya ketawa sendiri. Si Islah Barawi juga nggak berkutik gitu sama Rocky Gerung gitu. Salahnya dari Jokowi juga waktu kampanye itu kan dari awal kalau nggak salah dia pernah bilang ingin memperjuangkan kemerdekaan Palestina ya Pak Paul ya. Di situ titik masalahnya juga Pak Paul kalau menurut saya. Seharusnya Jokowi waktu kampanye tidak perlu mengucapkan hal seperti itu. Pastor Paul. Mantap. Lanjut, iPhone. Ya, iPhone. Mana iPhone? Ya, Pastor. Halo, Pastor. Shalom. Suaranya kecil sekali ya. Oke. Lanjut. Ya, Lanjut. Ya. Oke. Thank you. Saya mengamati, mendengarkan semuanya ya. Yang terakhir itu siapa Pak siapa itu? Pak Gesmart ya. Gesmart. Ya. Oke. Ya, Gesmart. Saya juga sangat setuju ya. Memang ini kenapa MUI dan golongan kadrun ini sangat bernafsu ya menghabisi Panji Gumilang itu ya sebenarnya itu tadi gara-gara yang masa pluralisme di mana di dalam ponpes itu pondok pesantren ada ibadah ya kan, umat Kristen bisa beribadah, bisa Natalan, bisa ada sinagoge Yahudi juga kan, di mana juga Panji Gumilang juga bicara Salam Alaihim. Sebenarnya di situ Pak yang bikin panas, benar-benar panas gitu. Adapun alasan-alasan tersangka ya MII lah, yang pencucian uang lah, yang dituduh percabulan lah, pelecehan seksual ya, ada juga kan. Terus yang bungker senjata, siapa lagi tuh? Yang bayar 2 juta untuk nebus jinah misalkan. Itu sebenarnya tidak terbukti gitu. Itu kan gosip-gosip atau istilahnya cari-cari alasan lah. Sebenarnya kan inti masalahnya kan di situ yang bikin panas gitu loh Pak Paul. Saya membayangkan seandainya Panji Gumilang ini sangat tidak melakukan tidak ada pluralisme gitu ya di dalam ponpresnya, dan tidak
terus terang bicara Israel adalah teman dan istilahnya tidak sama sekali tidak menyinggung Israel lah gitu ya. Saya yakin ini pasti akan aman-aman saja kalaupun ada teguran internal Islam sesama Islam gitu Pak ya. Tapi karena ini udah dianggap menyebarkan paham yang dapat mengganggu keamanan orang Islam, bisa mengurangi jumlah, bisa menjadikan banyak yang murtad ya kan ke depannya gitu, atau pemikirannya menjadi terbuka terhadap Israel, sehingga ini buru-buru dihabisin dulu gitu loh Pak Paul, dengan berbagai macam alasan gitu kan. Itu yang pertama itu ya. Jadi itu udah clear lah, nggak usah dibahas lagi, itu memang alasan utamanya itu sebenarnya. Terus yang kedua, Pak Paul coba saya barusan nonton dan mendengarkan ini Pak, ILC terbaru Pak. ILC terbaru baru kemarin apa baru hari ini gitu ya diterbitkan, itu diskusi. Saya tertarik gitu diskusi Rocky Gerung dengan ini Pak, dengan MUI Pak. Di situ MUI nggak berkutik Pak dengan pandangan atau dengan logika Rocky Gerung gitu. Ya. Itu saya ketawa sendiri. Si Islah Barawi juga nggak berkutik gitu sama Rocky Gerung gitu. Mereka ngomong tidak sependapat, tapi penjelasan Rocky Gerung itu sangat mendasar sekali gitu, bahwa Indonesia ini bukan negara agama gitu. Bahkan di pasal 29 UUD 45 itu kan agama itu adalah hak ya kan, rakyat Indonesia berhak untuk melakukan ibadah agama gitu, melakukan kegiatan agama. Jadi apapun pendapat kita tentang agama itu nggak ada masalah sebenarnya gitu. Itu kan merupakan tafsiran atau analisa, benar nggak Pak? Kecuali kalau dia udah menyangkut ke pidana, misalnya kayak mencuri, melakukan pelecehan seksual misalnya kan, atau merampok ya kan, atau korupsi, itu udah masuk ke ranah pidana dan itu bisa masuk penjara, dipidanakan. Tapi kalau hanya berupa tafsiran atau pandangan ya, kan di Kristen juga banyak tuh ajaran-ajaran yang lain-lain kan. Kita yang beda-beda ajaran juga, meskipun itu kita tahu itu sesat gitu ya, tapi kita nggak pernah tuh semacam kayak menghakimi kan di Kristen juga kan diajarin kita tidak boleh menghakimi kan, hanya Tuhan sebagai hakim kan. Tapi lucunya Indonesia ini yang diwakili oleh MUI ini seolah-olah mewakili Tuhan gitu. Itu kesalahan yang paling mendasar gitu. Dan menurut saya ya channel Pauzal ini memang harus terus bersuara Pak Paul begitu. Jangan sampai kita ini diam saja gitu ya. Ya walaupun secara real di Indonesia ini para politisi ya kan, terus agamawan itu pada nggak berani semua Pak Paul. Mereka hanya diam-diam saja gitu loh. Mereka walaupun berkomentar juga mungkin ya sama internal aja gitu ya Pak Paul ya gitu. Partai-partai politik yang sebenarnya punya power atau punya apa istilahnya ya, punya kekuatan lah untuk merubah ini semua, tapi nggak berani juga gitu loh. Dan seharusnya Indonesia ini kalau ingin maju ini memang tidak boleh dikuasai oleh agama gitu, baik agama apapun gitu. Karena saya lihat negara-negara maju ya, walaupun itu mayoritasnya Katolik atau Kristen, tapi tidak pernah tuh kalau misalnya dia salah ya salah gitu, benar-benar ya kan, kayak Australia, Amerika atau Eropa, negara-negara Eropa gitu. Mereka itu tidak menomorsatukan orang-orang Kristen atau orang Katolik, tapi memang ada aturan-aturan yang memang untuk semuanya gitu kan. Mereka tidak rasis seperti Indonesia gitu. Indonesia kan rasis sekali, ya kan? Dari sekolah masuk jurusan waktu dulu itu ada UMPTN ya. Itu kan kayak ada kuota itu juga kan. Yang pribumi, yang mayoritas Islam didahulukan, ya kan? Jadi ASN mayoritas Islam didahulukan, ya kan? Di sini kan udah rasis semuanya, Pak. Gitu loh. Jadi memang harus terus disuarakan bahwa Indonesia ini bukan negara agama.
negara berketuhanan itu bukan negara agama gitu. Setiap orang berhak untuk memberikan pendapat tentang apapun keyakinannya gitu, pandangannya mengenai ajaran agama tersebut gitu. Selama itu tidak mengganggu orang lain secara fisik ya Pak ya, atau memerintahkan orang untuk melakukan kekerasan gitu kan. Itu sih pandangannya menurut saya Pak Paul. Jadi ya kalau menurut saya sih diresafal aja itu si Mahfud MD ya. Jokowi kalau ingin negara ini tetap bineka dan benar-benar menjaga kerukunan gitu ya, harus seperti Gus Dur gitu ya, berani pro terhadap minoritas dan hal-hal yang mengganggu keamanan ketertiban ini harus segera diatasi gitu. Jangan sampai ini dibiarkan, akhirnya yang terjadi presiden apa? Jadi orang-orang ini sekarang takut sekarang kalau berpendapat Pak Paul, apalagi menyangkut tentang agama ya kan. Udah banyak lah ya kan, dari semenjak kasus Ahok itu kan, Ahok, Meliana, MKC, terus pokoknya apapun yang merugikan umat Islam secara agama, pandangan apapun langsung disikat gitu Pak ya. Gitu Pak Paul. Dan salahnya dari Jokowi juga waktu kampanye itu kan dari awal kalau nggak salah dia pernah bilang ingin memperjuangkan kemerdekaan Palestina ya Pak Paul ya. Di situ titik masalahnya juga Pak Paul kalau menurut saya. Seharusnya Jokowi waktu kampanye tidak perlu mengucapkan hal seperti itu. Akibatnya sekarang nih kalau misalnya dia mungkin ya, ini asumsi awam aja. Kalau misalnya si Pak Jokowi intervensi Panji Gumilang, di mana Panji Gumilang ingin terbuka terhadap Israel, Jokowi kan dianggap melanggar omongannya sendiri kan, di mana dia memperjuangkan negara Palestina gitu loh. Di situ sih jadi kayak buah malakama gitu. Itu kesalahan dari Jokowi gitu. Dan juga kemarin itu ada pernah bilang siapa itu Pak Gajah Mada ya, yang Megawati itu, ya itu tadi karena dia terlalu mengagung-agungkan pendapat Bung Karno tentang Palestina, kemerdekaan Palestina, akibatnya sekarang juga hal-hal yang berbau Israel langsung buru-buru kabur gitu kan, menghindar atau tidak mau ikut campur. Itu yang terjadi sekarang Pak Paul. Akibatnya Indonesia ya sampai kapanpun tidak akan pernah maju-maju kalau menurut saya Pak Paul. Ya udah sekian aja Pak Paul. Nih saya lanjutkan dulu bacanya ya. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.